Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul My Disciple Become the Great Demon Empress. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Setelah 100 tahun mengasingkan diri, tingkat kultivasi Yesen meningkat pesat. Kekuatannya melonjak, dan tubuh fisiknya menjadi abadi. Namun, saat dia keluar dari kultivasinya, dia benar-benar tercengang. Sebab, murid pertamanya menjadi permaisuri dari sekte iblis, serta memimpin jutaan penggarap iblis. Murid keduanya yang dijuluki pembunuh haus darah yang terkenal akan kebrutalannya. Dan murid ketiganya The Poison Supreme. Dia bisa mengendalikan ribuan boneka dengan tangannya. Penasaran bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, Yesen yang berada dalam sekapan bola besar kenyal mencoba berbicara. Akan tetapi, Yantian malah mendekapnya lebih erat sampai Yesen susah untuk berbicara. Dibarengi dengan guntur yang menyerang ke arah mereka, Yesen hanya pasrah dan bergumam dalam hatinya. Kemudian, kilas balik masa lalu dari Yantian ditampilkan. Terlihat Yantian sedang bersimpuh di hadapan bayangan hitam besar berbentuk Buddha. Bayangan hitam itu berkata, "Xiao Kiao Kiao, waktumu sudah habis. Jika kau belum bertindak, kau pasti tahu konsekuensinya." Waktu kembali ke masa sekarang. Saat dimana Yantian sedang melindungi Yesen dari serangan guntur yang mengarah kepada mereka. Tidak ada waktu lagi, gumam Yantian dalam hatinya sambil mengambil kertas mantra dalam selipan aset berharganya. Yantian lalu melepas Yesen dari dekapannya dan melemparkan kertas mantra ke wajah Yesen. Yantian lalu berkata dengan serius, "Jangan bergerak. Jimat teleportasi ini hanya dapat digunakan sekali dan aku hanya punya 3 yang tersisa. Tidak peduli seberapa hebatnya buku surgawi itu. Apa itu benar-benar berharga bagi hidupmu, idiot?" Setelah mengatakan itu, Yantian buru-buru menempelkan jimat teleportasi di keningnya. Namun saat dia menempelkan jimat itu, seketika petir kecil menyambar jimat itu dan membakarnya hingga hangus. Yantian sangat panik melihat jimatnya yang hangus terbakar. Dia hanya bisa memejamkan matanya sambil bergumam, "Oh tidak, ini buruk. Jimatnya hancur. Aku tidak bisa pergi dari sini." Saat Yantian benar-benar pasrah akan hidupnya, secara tak terduga, Yesen menarik tubuh Yantian dan mendekapnya dalam tubuhnya. Yesen lalu berkata kepada Yantian, "Yang idiot itu adalah kau. Kenapa kau malah datang kemari?" Setelah Yesen mengatakan itu, guntur yang tadi mengincar mereka akhirnya mendarat tepat mengenai tubuh mereka berdua. Sinar terang dan suara guntur menggelegar kencang memenuhi arena konferensi. Wei Tiansheng menatap ke arah kepulan asap tebal. Di dalamnya terdengar suara orang-orang yang merintih kesakitan dan meminta tolong. Mendengar itu, Wei Tiansheng tersenyum penuh kemenangan. Dia tertawa kegirangan ala-ala psikopat setelah menghancurkan dan membunuh banyak manusia di hadapannya. Kemudian Wei Tiansheng berkata, "Sukses. Aku telah berhasil. Aku akan dapat mengendalikan seluruh langit. Buku surgawi akan jadi milikku. Orang-orang rendahan seperti kalian." Saat Wei Tiansheng sedang berbicara sendirian, sebuah batu meluncur dengan cepat tepat mengenai kepalanya. Ekspresi wajah Wei berubah kesal. Kemudian dia menoleh ke arah asal batu itu dilemparkan. Di sana terlihat Yesen yang masih berdiri dengan gagah tanpa ada luka sedikit pun. Yesen lalu berkata, "Sekte Qingzhou benar-benar kuat. Mampu memanggil guntur bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Akan tetapi,
Apa ini yang benar-benar kau inginkan? Apa kau pernah mendengar semua tangisan lain di dalam guntur? Kau memperlakukan kehidupan orang lain sebagai sesuatu yang tidak berarti hanya untuk sebuah buku surgawi. Apakah itu benar-benar sepadan? Mendengar perkataan Ye Zhen membuat amarah Wei Tianzeng kembali memuncak. Tangannya kini mulai merapalkan mantra untuk mengeluarkan skill petirnya kembali. Seketika petir kembali menyelimuti tubuh Wei Tianzeng. Wei Tianzeng lalu berkata sambil menunjuk ke arah Ye Zhen. Yang menang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Sebuah skill lalu dikeluarkan oleh Wei Tianzeng ke arah Ye Zhen. Namun sebelum Wei Tianzeng sempat mengeluarkan skillnya, Ye Zhen dengan kecepatan yang luar biasa meninju wajah Wei Tianzeng dengan kuat. Sambil meninju, Ye Zhen berkata, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, maka aku juga memiliki keputusan akhir di sini." Karena pada dasarnya buku surgawi awalnya adalah milikku. Ye Zhen mengangkat tangannya ke atas, dan seketika itu juga buku surgawi melesat menghampiri panggilan Ye Zhen. Buku surgawi itu kemudian memancarkan sinar keemasan yang terang saat Ye Zhen membukanya. Roh buku surgawi kemudian keluar dari dalam dan menyapa Ye Zhen sebagai tuannya. Ye Zhen yang melihatnya tersenyum dan berkata, "Lama tak berjumpa teman lama, kemarilah dan bantu aku." Ye Zhen lalu mengibaskan buku surgawi dan mengeluarkan sebuah skill Heavenly Canvas Deception Life and Death Amnesia. Sebuah sinar kehijauan berjatuhan dari atas langit seperti hujan. Sinar-sinar kehijauan lalu berjatuhan di tubuh orang-orang yang terluka. Setelahnya, semua orang terkejut saat luka mereka yang dalam sembuh dengan cepat. Mereka lalu berkata, "Ini adalah berkat yang diberikan oleh buku surgawi." Wei Tianheng kini benar-benar dikalahkan oleh anak muda itu. Buku surgawi juga sudah diambil olehnya. Namun, siapa dia sebenarnya? Ye Zhen kemudian turun perlahan dari atas langit untuk mengecek kondisi dari tubuh Yantian yang tergeletak di atas tanah. Mata Ye Zhen sedikit terkejut saat melihatnya. Ye Zhen kemudian bergumam dalam hatinya, wanita ini, kenapa dia belum juga bangun? Itu tidak benar. Apa jantungnya masih berdetak? Lalu, ini mengapa begitu besar dan terlihat kenyal? Ekspresi wajahnya langsung berubah saat dia ingin mengecek kondisi detak jantung Yantian. Ye Zhen lalu menghela nafas dan membuang pikiran anehnya jauh-jauh. Kemudian dia bergumam dalam hatinya, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Menyelamatkannya adalah hal yang utama. Dia juga salah satu dari orang-orang Yan-Er. Ye Zhen lalu berkata sambil mengulurkan tangan ke arah dada Yantian. Permisi, aku hanya ingin mengecek jantungmu. Aku ingat jantung berada di sebelah kiri. Jantungnya benar-benar tidak berdetak. Yantian yang sebenarnya hanya berpura-pura pingsan bergumam dalam hatinya. Itu jelas dia tidak merasakannya. Jantungku terasa berhenti saat tangannya menyentuh tubuhku. Ya Tuhan, ini terlalu memalukan. Aku naik ke atas panggung dan berseru bahwa aku akan menyelamatkannya. Tapi malah sebaliknya, aku yang diselamatkan olehnya. Oleh karena itu, aku terlalu malu untuk bangun. Sambil mengangkat tubuh Yantian, Ye Zhen kembali berkata, Ini buruk. Pertama-tama aku harus mencari tempat terpencil untuk melihat lebih dekat. Yantian yang mendengarnya bertanya-tanya dalam hatinya. Sebuah pikiran kenikmatan terbayang dalam benaknya, dan tanpa sadar membuat air liurnya menetes dari bibirnya. Yantian lalu bergumam dalam hatinya. Dia ingin membawaku ke tempat terpencil. Kalau begitu, kita bisa berkultivasi ganda sambil melakukan hal tersebut, bukan? Ini sebuah kemenangan. Kemenangan yang sangat besar. Zhang Zhisheng kemudian melihat Ye Zhen yang hendak ingin pergi. Lalu dia berjalan perlahan mendekati Ye Zhen dan bergumam dalam hatinya.
Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang anak muda yang akhirnya mendapatkan buku surgawi, dia pasti bukan pemuda sembarangan. Sambil mengangkat tangannya, Zhang kemudian berkata, Tuan kultivator, tolong. Sebelum kata-katanya habis, seseorang lalu berlari menghampirinya dan berteriak, "Penguasa kota!" Zhang kemudian mengurungkan niatnya memanggil Ye Zhen dan menoleh ke arah sumber suara itu. Zhang kemudian berkata kepada seseorang itu, "Hei, bukankah kau seharusnya mengurus orang-orang permaisuri untukku? Kenapa kau baru muncul sekarang?" Lalu sambil membuka wajah penyamarannya, seseorang itu berkata, "Saya baru saja akan memberitahukan hal ini kepada Anda." Kemudian pria itu membisikkan laporannya kepada Zhang Zizeng. Setelah mendengar isi laporannya, wajah Zhang berubah sangat terkejut. Zhang langsung berteriak ke arah Ye Zhen, "Bangsawan, tolong berhenti." Ye Zhen berhenti dan menoleh ke arah Zhang Zizeng. Sambil menghirup nafas, Zhang lalu berkata, Anda. Dengan cepat, Zhang lalu berbisik di samping Ye Zhen dan melanjutkan perkataannya. "Apakah Anda di atas 9 langit dan 10 jurang, tak terkalahkan seperti halilintar. Dia yang membentang di 4 lautan dan menyapu 8 daratan. Anda adalah iblis Wuji yang tertinggi." Seketika ekspresi Ye Zhen berubah absurd setelah mendengar perkataan dari Zhang Zizeng. Ye Zhen lalu berkata, "Sepertinya kau salah orang." Zhang lalu menjawabnya, "Tidak, aku tidak salah. Jangan khawatir, bibirku sudah disegel." Ye Zhen lalu menjawab, "Tidak, kau pasti?" Sebelum kata-kata Ye Zhen habis, tiba-tiba Zhang menjatuhkan badannya dan memberi hormat kepada Ye Zhen. Zhang lalu berkata, "Saya sangat menghormati nama Anda, senior. Saya ini adalah junior Anda. Saya Zhang Zizeng, anak dari Zhang Gong." Seketika wajah Ye Zhen terkejut setelah mendengar nama dari ayah Zhang Zizeng. Beberapa saat kemudian di halaman Mansion Jiang, seorang gadis berbicara sambil berjalan dengan seorang pria parubaya. Gadis itu berkata, "Tuan Hui Chun, dia ada di sini. Tolong ikuti saya lewat sini." Sambil berjalan mengikuti, Tuan Hui Chun bertanya, "Bagaimana dengan kondisinya sekarang?" Gadis kecil itu pun menjawab, "Saya sedikit tidak yakin untuk mengatakan ini. Tetapi para dokter telah mencoba semua yang mereka bisa. Akan tetapi dia masih belum sadar juga." Tuan Hui Chun pun bertanya sekali lagi, "Aku dengar bahwa wanita ini adalah pendamping dari pemilik buku surgawi." Gadis kecil itu pun kembali menjawab, "Ya, itu benar. Pada konferensi tersebut, dia melindungi pemilik buku surgawi dengan nyawanya. Oleh sebab itu, dia terluka parah akibat serangan seorang master dari sekte Tingqiao. Master kami sangat cemas. Beliau ada di ruang tamu untuk menunggu kabar baik dari Anda." Sambil membuka pintu, gadis kecil itu kembali berkata, "Tuan, silakan masuk ke dalam dan melihat kondisinya." Akan tetapi setelah membuka pintu kamar, mereka berdua terkejut setelah melihat ruangan yang sudah kosong tidak berpenghuni. Yan Tian yang bersembunyi di balik dinding bergumam dalam hatinya. Dia bahkan meminta Tuan Hui Chun untuk datang. Zhang Zizeng benar-benar berlebihan. Untungnya aku cukup cepat melarikan diri dari kamar. Kalau tidak, mungkin aku sudah ketahuan karena berpura-pura tidak sadarkan diri. Aku pikir jika aku berpura-pura tidak sadarkan diri, anak-anak hal itu akan mengurusku sendiri. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan berkultivasi ganda dengannya. Akan tetapi, dia malah pergi bersama Zhang Zizeng. Sambil mengambil kertas mantra yang ada di selipan boba besarnya, Yan Tian kembali bergumam, "Oh, begitu ya. Kalian berdua ingin berkomplot di belakangku. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan."
Kemudian kertas mantra itu dengan ajaib terbang mencari tempat keberadaan Yesen. Diikuti Yantian yang berjalan mengikutinya di belakang. Setelah berjalan beberapa saat, kertas roh yang terbang menuju sebuah ruangan lalu terbakar dengan sendirinya. Yantian yang melihatnya lalu bergumam dalam hatinya. Hahaha, ini dia. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh jimatku. Selama aku pernah menancapkannya padamu, maka aku akan dapat menemukanmu kemanapun kamu berlari. Jadi sekarang biarkan aku mendengarkan apa yang kalian bicarakan di dalam. Yantian lalu menempelkan telinganya di balik pintu untuk menguping pembicaraan Yesen dan Zhang Zizeng. Wajah Yantian berubah cemberut setelah menempelkan telinganya di balik pintu. Kemudian dia bergumam dalam hatinya. Mengapa di dalam begitu sunyi? Apa mereka dijaga oleh para bangsawan? Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya. Yantian menjilati jarinya perlahan-lahan. Kemudian menusukkan jarinya yang basah untuk melubangi kertas di sela-sela pintu. Saat dirasa lubangnya cukup, Yantian lalu menempelkan tubuhnya di balik pintu untuk mengintip ke dalam ruangan. Karena kalian tidak membiarkanku mendengarkannya, maka aku tidak punya pilihan lain selain melihat sendiri apa yang kalian sedang lakukan di dalam. Setelah Yantian melihat apa yang terjadi di ruangan itu, matanya tiba-tiba membelalak. Di dalam ruangan terlihat Zhang Zizeng melepas pakaiannya dan Yesen yang sedang memegangi dadanya. Ternyata saat itu Yesen sedang memeriksa simbol yang tertanam di dada Zhang Zizeng. Setelah melihat dan menyentuh simbol itu, Yesen bergumam dalam hatinya. Aura dari tanda ini tidak diragukan lagi. Dia benar-benar putra dari Zhang Kong. Zhang Zizeng lalu berkata, tanda ini melekat pada saya sebagai bentuk ajaran ayah saya dan merupakan simbol warisan keluarga Zhang. Senior, apakah Anda percaya pada saya sekarang? Yesen kemudian menghela nafas lega, lalu menjawab perkataan Zhang Zizeng. Ya, aku masih ingat dengan jelas ketika ayahmu pergi berperang bersamaku. Hanya dalam sekejap mata, kau telah tumbuh begitu besar. Jadi, katakan padaku apa yang mengganggumu. Ekspresi Zhang Zizeng berubah serius. Lalu dia berkata, Senior, saya begitu takut. Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. 40 tahun yang lalu, ketika ayah saya sekarat, dia memanggil saya ke samping tempat tidurnya dan ingin mewariskan posisi penguasa kota kepada saya. Pada saat itu, selain saya dan ayah saya, ada satu orang lagi di dalam ruangan. Dia adalah The Poison Supreme. Saat itulah Zhang Zizeng mengingat kembali percakapannya dengan The Poison Supreme. The Poison Supreme berkata kepadanya, "Kau adalah penguasa kota berikutnya. Kau terlihat seperti seseorang yang memiliki umur panjang." Zhang Zizeng kemudian menjawab, "Ya, saya tidak akan berani menolaknya. Kota Tianshu dibangun oleh Anda. Saya hanyalah seorang anak yang menggantikan ayahnya dan bertindak sebagai penguasa kota." Mendengar itu, The Poison Supreme tersenyum sambil berkata, "Ketaatan yang luar biasa. Tidak heran Zhang Kong sangat menyukaimu. Mari kita mempersingkat perbincangan ini. Selain mengurus buku surgawi, aku juga ingin kau menyampaikan pesan untukku. Ketika buku surgawi mengenali masternya, tolong beritahu pemilik buku ini untuk membawa buku tersebut dan segera datang ke Foodie Cave. Dan katakan padanya jika aku sangat menyayangi master." Sambil memperagakan gerakan The Poison Supreme, Zhang kembali berkata, "Anda harus merahasiakan ini juga dari senior sister Yan-er." Itulah yang diucapkan oleh The Poison Supreme kepadaku. Ekspresi Yesen berubah risih ketika melihat tingkah Zhang Zizeng. Dalam hatinya dia berkata,
Apa yang dia lakukan itu terlihat menjijikan. Yesen kemudian bertanya, The Poison Supreme yang kau katakan itu, mungkinkah dia? Zhang Zizeng dengan cepat menjawab, ya, benar sekali. Dia adalah murid Anda yang ketiga. Nama aslinya adalah Lowian. Dia juga telah menduduki sebagian Myland dan telah lama menjadi penguasa dunia. Ekspresi Yesen kini berubah menjadi suram. Kemudian dia bergumam dalam hatinya. Sudah bisa ditebak. Murid-muridku yang menjanjikan benar-benar bersaing satu sama lainnya. Bahkan yang ketiga, dengan bakat paling rendah, dia telah menjadi orang yang hebat. Akan tetapi, Foodie Cave yang dia katakan, bukankah itu gunung tandus tempat aku menanam obat mujarab dengan murid ketigaku? Dia juga ingin aku pergi tanpa diketahui oleh Yan-Er. Kenapa dia memintaku untuk merahasiakan hal ini? Lamunan Yesen terhenti ketika Zhang Zizeng tiba-tiba bersujud di depannya. Dalam keterkejutannya, Yesen kemudian berkata, Adik Zhang, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau bersujud di depanku? Sambil masih bersujud, Zhang Zizeng menjawab, Senior, awalnya posisi penguasa kota tidak akan diwariskan kepada saya secepat ini. Bagaimanapun juga, itu adalah keinginan seumur hidup ayah saya untuk menyambut pemilik buku surgawi secara langsung. Ayah saya juga berlatih sangat keras setiap harinya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ayah saya akan melakukannya secara berlebihan saat itu. Saya tahu, saya seharusnya tidak mengganggu senior dengan hal-hal sepele seperti ini. Tapi saya mohon kepada Anda. Mendengar ketulusan hati Zhang Zizeng, Yesen kemudian mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk kepala Zhang Zizeng. Yesen lalu berkata, Adik Zhang, ayahmu dan aku memiliki ikatan persahabatan seumur hidup. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya? Jadi, di mana dia sekarang? Dengan wajah berseri-seri, Zhang Zizeng kembali menjawab, Tidak. Ayah saya saat ini sedang beristirahat di pegunungan Kunlun dan itu jauh sekali. Tolong pergi ke tempat yang disebutkan oleh The Poison Supreme terlebih dahulu. Dia benar-benar sedang menunggu Anda di sana. Di lain sisi, ekspresi Yantian seketika berubah sangat terkejut setelah melihat apa yang sedang disaksikan olehnya sekarang. Yantian kemudian bergumam dalam hatinya. Aku salah paham. Aku benar-benar salah paham tentang dia. Itu adalah kebohongan besar bahwa Zhang Zizeng perlu berbicara dengannya secara rahasia. Itu hanya alasan bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan beradu pedang. Itulah mengapa mereka ingin menyingkirkanku, agar mereka bisa mengadakan pertemuan dan bermesraan berdua di sini. Tanpa sadar, tangan Yantian mencengkeram erat bajunya. Kemudian dia kembali berkata, Aku telah menunggu begitu lama untuk kesempatan yang luar biasa itu. Apakah kau bercanda? Apa kau benar-benar bercanda? Dengan penuh amarah, Yantian lalu mendobrak masuk ke dalam ruangan. Dan seketika itu juga membuat Yesen juga Zhang Zizeng terkejut melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Sambil melemparkan smoke ball dengan amarah, Yantian kembali berkata, Siapa sih yang melakukan wik-wik dengan sesama pria? Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Seketika itu juga bom asap meledak dan dengan cepat memenuhi seisi ruangan. Wajah Yantian tersenyum puas setelah melakukan hal gila itu. Lalu dia bergumam dalam hatinya, Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, jika kamu menghirup sedikit saja smoke bom tidur yang aku buat secara khusus, kamu tidak akan dapat melakukan apapun selain jatuh ke lantai dan membuat dirimu rentan. Sambil tersenyum menyeringai ke arah tubuh Yesen yang tergeletak di lantai, Yantian kemudian berkata, Pria maskulin yang berkualitas tinggi. Tentu saja aku harus memiliki semuanya untuk diriku sendiri.
Namun, saat Yantian ingin menggerayangi tubuh Yesen yang tidak sadarkan diri, buku surgawi yang terjatuh di lantai tiba-tiba bereaksi dan membuka halamannya sendiri. Dari halaman-halaman itu, keluar cahaya kemasan. Yantian yang melihatnya menoleh ke arah buku surgawi dan sejenak menghentikan aksinya. Mata Yantian terperangah melihat ke arah buku surgawi, dan tanpa sadar, dia sudah tersihir oleh mantra pemikat yang dikeluarkan oleh buku surgawi. Dalam penglihatannya, dia melihat buku surgawi berubah menjadi sosok 3 gadis cantik yang menerjang ke arahnya. Yantian yang tidak bisa melepaskan diri dari dalam dekapan 3 gadis cantik itu, lalu bergumam dalam hatinya. Ini, sesuatu seperti ini ada di dalam buku surgawi. Buku surgawi ini mengikatku dengan erat. Aku sulit sekali untuk bernafas. Saat dia merasakan nafasnya yang mulai sesak, Yantian kembali dikejutkan dengan perubahan warna cahaya dari buku surgawi yang tadinya kemasan, kini sudah berubah warna menjadi ungu yang menyilaukan. Mata Yantian terpana melihat cahaya ungu yang menyilaukan. Dan seketika kesadaran dalam dirinya sedikit demi sedikit memudar. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, Yantian bergumam dalam hatinya. Ini, apa yang terjadi? Kesadaranku seakan-akan diambil alih. Beberapa saat kemudian, buku surgawi yang tadi melilit tubuh Yantian, kini sudah terlepas dan tergeletak di lantai. Dengan wajah tertunduk ke lantai, Yantian perlahan-lahan berjalan menghampiri tubuh Yesen. Saat dia sudah mencapai tubuh Yesen, Yantian lalu menjatuhkan bokongnya di atas tubuh Yesen yang tergeletak di lantai. Yantian yang kini berada di atas tubuh Yesen tersenyum dan menatapnya dengan mata yang sayu. Gaunnya sedikit terbuka dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode keempat ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di M3 Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru M3 Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.